Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Wah Niken, kali ini ada yang berbeda nih. Iya betul banget, kita udah nggak berdua lagi ya Kak ya, karena udah kehadiran satu bintang tamu yang wah sekali nih. Sekali. Dan jauh banget datangnya. Iya, kita jadi minder ini ya, jadi kelihatan muda narasumbernya ya. Senang sekali karena kali ini kita kedatangan Kak Alma. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah seru ya main ke Cikarang. Bagaimana perjalanannya Kak Alma ke sini tadi? Lancar Ya. Sering-seringnya kayak main kita berbincang-bincang karena kebetulan sekali nih kan Kak Alma ini adalah seorang ahli psikolog ya Kak. Wah. Iya, pakar psikologi Pakar komunikasi. psikologi. Wah, luar biasa sekali dan pastinya kita akan membahas sesuatu yang cukup trending seputar kesehatan. Betul banget. Langsung dari ahlinya nih kita tanya-tanya ya. Benar banget, apalagi bisa dilihat ya rumor-rumor belakangan ini tuh banyak sekali membahas tentang sedikit-dikit mental health, sedikit-dikit membahas tentang mental nih. Dan kita juga harus menggali lebih lanjut apakah penting mental health itu, kesehatan mental dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat dengan kasus yang baru terjadi ya Niken ya. Itu kasus mahasiswa UGM yang bunuh diri yang katanya karena kesehatan mental nih. Waduh, apakah emang ada kaitannya ya dengan kesehatan mental atau memang ada hal-hal di luar itu nih Kak ya? Nanti untuk lebih lanjutnya kita cari tahu lebih dalam bersama dengan Kak Alma ini. Betul sekali. Oke Kak, karena aku juga pengen tahu nih, karena kan banyak banget dikit-dikit kesehatan mental. Apa sih Kak kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental itu merupakan kondisi stabil di mana seseorang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian dia bisa produktif dan dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang terutama dalam masalah kesehatan mental. Jadi mempengaruhi segalanya ya kayak kesehatan mental betul. itu. Dan kesehatan mental itu meliputi apa aja Kak? Kesehatan mental itu kesehatan fisik juga ya, psikis, kemudian juga bagaimana dia bisa memahami realitasnya dan tadi dia bisa produktif dan tahu harus berbuat apa di lingkungannya. Oke, berarti kesehatan mental ini sendiri nggak hanya sesuatu yang nampak dari luar ya Kak Alma, tapi dari dalam diri manusia itu sendiri ya, meliputi psikisnya tadi yang udah Kak Alma bilang. Nah, kalau gitu kira-kira apa sih Kak yang bisa membuat mental itu terganggu gitu? Apakah emang dari faktor dalamnya saja atau memang dari pengaruh dari eksternal dari luar gitu? Iya, sebenarnya kalau berbicara kesehatan mental itu banyak faktor ya, bisa faktor biologis yang memang dia sudah ada bawaan misalnya, atau berkaitan dengan kondisi otaknya misalnya seperti apa, dan kemudian juga ada yang memang faktor dari diri dia sendiri, misalnya dia tidak nyaman dengan sesuatu atau dan lain sebagainya sehingga dia merasa cemas dan lain sebagainya, atau juga faktor lingkungan yang memantik dia untuk menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Oh iya betul-betul, apalagi kan ada juga ya kayak yang sampai self injury kayak gitu, itu kan lumayan sangat berbahaya nih Kak. Apalagi kita generasi muda terutamanya nih, agar kita mengetahui kesehatan mental kita ini terganggu atau tidak. Ini gejala-gejalanya seperti apa sih Kak? Gejalanya kalau kita menghadapi suatu lingkungan yang ternyata kita merespon lingkungan itu berbeda dengan orang pada umumnya. Misalnya ada orang yang ketika menghadapi sesuatu tiba-tiba cemas yang seharusnya itu menjadi suatu hal yang tidak perlu dicemaskan, tiba-tiba dia cemas berlebih misalnya seperti itu. Atau ada juga yang misalnya tiba-tiba dia terlalu banyak melamun gitu, kemudian juga ada yang misalnya dia apa-apa mudah emosi, misalnya mudah terpantik emosinya gitu. Terus ada juga yang bicaranya tidak bisa stabil misalnya, seperti itu, bergantung situasi dan kondisinya gitu. Tapi yang sering terjadi ini gejalanya yang pada umum orang merasakan itu yang mana Kak gejalanya biasanya? Lebih banyaknya misalnya cemas, orang lebih banyak cemas, anxiety kalau bahasa anak muda zaman sekarang gitu ya. Banyak merasakan kecemasan, terus kemudian mereka, kalau anak zaman sekarang itu fenomenanya banyak self diagnose ya gitu. Jadi banyak yang seperti itu karena mungkin adanya media sosial juga gitu, yang walaupun sebetulnya itu juga akan mengganggu juga ke kesehatan mental, karena terkadang kalau kita akhirnya
terlalu banyak self diagnose nantinya jadi cocok logi gitu bahasanya Iya, ya, betul, mencocokkan gitu simptom-simptom yang ada padahal belum tentu itu masuk ke gejala gangguan mental misalnya seperti itu. Oh, jadi self diagnose juga termasuk bahaya ya Kak ya? Ya bahaya kalau tidak ditangani oleh orang yang tepat. Betul sekali, apalagi masalah psikis ini kan pasti juga perlu pakarnya ya, Iya. nggak bisa sembarangan karena itu bisa berpengaruh ke segalanya ini. Bener banget, dan faktor lingkungan juga berpengaruh besar juga ya Kak Alma ya, karena kalau kita lihat dan kita temui juga nih Eka, banyak fenomena-fenomena anak muda sekarang yang terkena mental health gitu kan, apalagi kalau di sosial media biasanya karena insecure atau karena hal lainnya gitu ya Kak Alma ya. Oke, tapi Kak, penyebab seseorang merasakan atau kesehatan mentalnya kurang baik itu biasanya terjadi karena apa Kak yang pada umumnya? Pada umumnya karena dia tadi ya tidak merasa nyaman dengan lingkungannya, itu yang akan menambah dia menjadi terganggu gitu. Karena biasanya orang yang sudah punya simptom gangguan mental misalnya, kalau dia berada di lingkungan yang tepat, dia memiliki support system yang kuat, yang baik untuk dia gitu, itu akan sangat membantu pemulihan kesehatan mentalnya. Tapi ketika dia berada di lingkungan yang tidak tepat, yang malah membuat dia menjadi semakin tidak nyaman, itu yang dikhawatirkan akan menambah tahap gangguan mentalnya gitu. Biasanya kalau tekanan-tekanan itu juga pengaruh nggak Kak ke kesehatan mental? Iya, kalau misalnya kita tidak kuat menghadapi tekanan yang ada gitu ya, akhirnya pressure itu menjadi sebuah beban yang itu mengganggu kesehatan mental gitu. Artinya kondisi dia sudah tidak merasa aman, sudah tidak merasa sejahtera, sudah tidak merasa nyaman gitu. Itu sudah mulai terganggu gitu. Wah, ini juga ya, apalagi kan banyak ya yang pastinya kita mengalami tekanan-tekanan harus bisa lebih kuat lagi agar mental menikmati kita prosesnya. Iya benar, apalagi kalau masa muda seperti kita ini kadang sering banget ngalamin namanya life crisis gitu kan, yang itu jadi salah satu faktor ininya juga ya, mental isunya juga. Betul sekali, apalagi kita yang masih muda juga harus menjaga kesehatan mental nih. Kenapa sih Kak kita harus benar-benar menjaga kesehatan mental? Iya, apa urgensinya nih Kak kira-kira? Karena ketika kita sudah sehat secara mental gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu, kita bisa fokus dengan apa kegiatan kita, tujuan hidup kita, goals kita mau kemana gitu. Ketika kita sudah sehat secara mental gitu, tapi kalau misalnya kita terganggu mentalnya, tentu saja kita akan menjadi tidak produktif, ke fisik juga jadi terhambat gitu. Artinya kita sudah jadi lemes kan, biasanya jadi lemes, jadi pengennya malas-malesan, itu kan sudah mengganggu produktivitas gitu. Sehingga penting sekali untuk kita menjaga kesehatan mental. Wah, berarti ada urgensi ya kayak antara kesehatan mental dengan kesehatan jiwa. Betul. Sebetulnya kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu bisa dikatakan sama saja gitu ya. Bahkan bulan ini nih kan kita sedang merayakan, bukan merayakan, apa ya namanya, kita sudah ada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau Hari Kesehatan Mental Sedunia di tanggal 10 Oktober lalu gitu ya. Kalau kita sih berpikirnya apakah ini karena sudah banyak yang terganggu secara mental atau seperti apa, padahal sebetulnya ini sudah dideklarasikan sejak tahun 1992 oleh WFMH, World Federation of Mental Health gitu ya, sudah dicanangkan bahwa tanggal 10 Oktober itu sudah menjadi Hari Kesehatan Mental atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia gitu. Jadi kesehatan mental atau kesehatan jiwa sebetulnya sama saja gitu. Oke, tapi Kak biasanya nih ya kalau orang-orang kita atau masyarakat kita itu umumnya kan mengenalnya antara kesehatan mental dengan kesehatan jiwa itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi kadang mereka menganggapnya orang-orang yang terkena gangguan jiwa itu terkena kesehatan terganggu juga mentalnya. Apakah memang itu beda atau gimana sebetulnya? Sebetulnya hanya beda kata, dan kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, taraf setiap orang pasti berbeda gitu ya. Dalam situasi kondisi yang mengkhawatirkan misalnya, belum tentu saya dengan teman saya bisa merespon dengan hal yang sama gitu. Nah, artinya kita punya kesehatan mental yang berbeda gitu, dan wajar di saya belum tentu wajar di orang lain gitu. Sehingga apakah itu merupakan kesehatan jiwa? Ya sebetulnya sama aja, karena kalau misalnya kita sekarang bahasanya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ ini juga ada taraf-tarafnya. Ada yang memang orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu sudah taraf yang lebih tinggi dibandingkan orang dengan masalah kejiwaan gitu. Kalau orang dalam masalah kejiwaan, relatif kita setiap orang juga mempunyai masalah-masalah tersendiri dalam kehidupan kita gitu. Dan bagaimana kita merespon dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu, disitulah kita terlihat kesehatan mentalnya seperti apa gitu. Dan memang
fluktuatif ya. Kadang di Iya. kondisi tertentu kita merasa stres, merasa susah, merasa nyaman dengan situasi tersebut gitu. Tapi di satu kondisi kita bisa mudah gitu. Jadi artinya kalau orang dengan masalah kejiwaan relatif setiap orang akan mengalami itu. Tapi bukan dikatakan bahwa itu adalah ODGJ gitu. Seperti itu. Oke, berarti kesehatan mental itu ibaratnya masih ada dalam satu irisan dengan kesehatan jiwa, Iya. tapi beda tingkatan mungkin ya Betul. Kak, bukan masuk kepada gangguan jiwa gitu ya. Iya. Wah, ternyata seperti itu ya. Berarti dari yang beredar, informasi-informasi yang beredar kan kebanyakan anak muda nih Kak, yang apa gangguan mental lah, ntar yang mentalnya ini terus arahnya yang katanya ke self injury atau yang lain sebagainya. Berarti usia itu mempengaruhi faktor gangguan mental atau tidak Kak? Sebetulnya bagaimana lingkungannya, tapi kenapa sering dikatakan usia anak sekarang yang hype menggunakan media sosial itu lebih rentan terkena gangguan mental misalnya gitu ya, karena itu tadi usia remaja itu usia tadi ya quarter life crisis gitu ya, memang di usia-usia kritisnya mereka gitu sedang mengalami peralihan dari proses remaja menjadi dewasa. Nah itu tuh proses mereka merasakan bagaimana tanggung jawab hidup, bagaimana menemukan jati diri, itu pasti akan menemukan banyak sekali masalah, sehingga dalam proses permasalahan itulah yang kadang ada yang mampu dan ada yang tidak, sehingga banyak muncul terkait kesehatan mental di situ. Wah, dulu lumayan rentan juga ya masalah mental nih dari lingkungan dan yang lain sebagainya. Nah, jika kebetulan nih Kak, di lingkungan kita ada seseorang yang terkena gangguan mental dari kita, minimal dari kitanya, bagaimana Kak cara menghadapi seseorang yang terkena gangguan mental tersebut agar bisa menjadi lingkungan pendukung kesehatan mentalnya? Kita harus menjadi support system yang baik ya untuk dia gitu. Kita harus bisa mendengar apapun yang ingin dia utarakan dan kita tidak judgement dengan apapun permasalahannya dia gitu. Kemudian kita memberikan positive vibes gitu ya, dan kemudian kita harus mengenal siapa dia dan kita tahu apa hobinya dia, passionnya dia di mana. Kemudian kita alihkan apa yang menjadi gangguan dia itu kepada hal-hal yang produktif gitu. Hobinya dia ngapain. Berarti kita harus menimbulkan kenyamanan untuk Betul. orang yang terkena gangguan mental tersebut ya kan? Karena aku dengar kabar yang anak mahasiswa UGM bunuh diri itu miris sebetulnya. Iya. Apakah lingkungannya tidak mendukung atau tidak merangkul orang-orang yang terkena kesehatan mental? Berarti penting sekali ya Kak kita Betul. merangkul orang-orang yang terkena gangguan mental nih pemirsa. Tapi ya Kak, nggak perlu jauh-jauh untuk bahas soal tentang mahasiswa yang tadi ya, yang katanya kena kesehatan mentalnya terganggu. Ini juga sebetulnya aku sempat mengalami sih Kak, tapi bukan aku, tapi kebetulan di circle aku, di lingkungan aku gitu. Wajar lah ya kalau mahasiswa semester akhir itu kan biasanya agak pusing ya, karena berurusan sama skripsi, kemudian tugas-tugas yang numpuk gitu, dan seringkali mengeluh mentalnya terganggu karena beban tersebut gitu. Nah kemudian apakah dari beban yang dia tanggung ini bisa mempengaruhi dari kesehatan fisiknya juga nggak Kak? Kalau mentalnya terganggu ternyata berpengaruh sama fisik gitu. Iya, jadi memang fenomenanya ada ya, katanya mahasiswa semester 5 itu sudah mulai merasakan beratnya hidup gitu ya, katanya gitu ya. Ya mungkin karena memang semester 5 itu sudah mulai mengarah kamu tuh mau kemana arahnya, sudah mulai magang, ada yang memilih bekerja dan lain sebagainya, kemudian skripsian dan lain sebagainya. Apakah itu akan mempengaruhi fisik? Ya tentu saja tadi, kalau misalnya kita sudah merasakan apa-apa menjadi gangguan mental gitu, maksudnya kita sudah menjudge diri kita, melabel diri kita terkena gangguan mental gitu, akhirnya itu akan mengganggu fisik kita yang tadinya kita sehat, kita menjadi, karena kita sudah labeling diri kita gitu ya, itu secara tidak langsung masuk ke alam bawah sadar kita bahwa kita tidak sehat secara mental, akhirnya fisik juga menjadi ikut terganggu gitu. Oke, jadi karena stigmanya udah buruk dulu, wah kayak saya kena kesehatan mentalnya terganggu nih, berarti berpengaruh juga ya. Akan Berarti mindset kita juga harus betul. diperbaiki ya, kalau kita benar-benar sehat dan kita mampu menghadapi apapun ujiannya ya. Betul. Oke, terakhir nih Kak, kira-kira boleh dong berikan pesan untuk pemirsa di rumah. Oke, yang terakhir mungkin dari saya gitu, saya mau bikin sedikit quotes mungkin ya buat teman-teman di rumah. Mental health is not a purpose but a process. It's not about how you want to be, but it's all about how you enjoy your life. Gitu. Enak banget ya quotesnya ya.
enjoy your life, guys. Intinya itu syukuri penting. hidup ya. Betul, intinya kita harus banyak bersyukur juga. Betul. Ketika kita mensyukuri apa yang kita jalani, maka semuanya akan mudah ya. Iya, bener Wah, banget, terima kasih banyak Kak Terima kasih Alma. banyak, Kak Alma. Sudah Kita udah berbagi tahu ya. Betul sekali, karena ternyata kesehatan mental itu sangat penting teman-teman semua dan pemirsa di rumah. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita jalani. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Iya, betul. Wah, makasih banyak Kak Alma. Iya, sama-sama. Wah, oke, kita harus jeda dulu nih sepertinya nih kan, karena setelah ini kita akan ajak pemirsa jalan-jalan ke daerah Jawa Timur nih. Waduh, seru banget nih. Betul sekali. Oke pemirsa, tetap bersama kami dalam Etalase Indonesia. Makasih banyak.